Halo, hari ini saya dan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri Marcelina, kemudian ada Edric, Feni, dan Nidia akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen, penjualan personal 1 dan 2, pemasaran digital pada analisis UMKM di Jakarta Salon di bidang jasa. Nah, yang pertama ada ringkasan eksekutif, di mana di era modern seperti ini banyak sekali influencer yang tersebar di berbagai sosial media platform dan telah mempengaruhi masyarakat dengan bagaimana mereka berpenampilan. Hal ini juga mempengaruhi pasar industri kreatif, di mana dapat dilihat banyak bermunculan hair salon, barbershop, make-up artist, dan lain-lainnya. Nah, saat ini, salon menjadi usaha di bidang industri kreatif yang paling pesat perkembangannya dengan melihat dari banyaknya permintaan pasar yang ada. Salon kini tidak hanya melayani perawatan rambut, namun juga perawatan wajah yang juga sudah banyak terdapat di salah satu kecantikan lainnya, salah satunya ada di Jakarta Salon. Nah, UMKM di Jakarta Salon ini telah berdiri sejak tahun 1998 dan sudah menguasai market di daerah Botania dan sekitarnya. Visi dari Jakarta Salon adalah membuat seluruh customer di Jakarta Salon berpenampilan menarik dan tampil percaya diri dengan gaya rambut up to date dalam mendominasi pasar di Kota Batam dan menjadi salon tata rambut di Kota Batam yang dapat memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau, sedangkan misinya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai bagaimana cara menentukan model rambut sesuai dengan bentuk wajah dan bagaimana merawat rambut dengan baik dan benar sesuai dengan akademik salon. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis UMKM di Jakarta Salon untuk melihat bagaimana sosial media berpengaruh penting dalam proses jasa di Jakarta Salon, kemudian melakukan analisis serta yang secara mendalam mengenai pola pembelian konsumen dan analisis-analisis lainnya dalam membantu di Jakarta Salon mengembangkan usahanya. Kemudian next, di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada profil perusahaan, di mana Jakarta Salon merupakan salon yang berdiri pada tanggal 22 Juli tahun 1998 yang bergerak dalam bidang jasa tata rambut dan perawatan rambut yang berkaitan dengan kecantikan dengan pemilik bernama Marco Nicolas Alfredo Rojo yang didirikan atas dasar persetujuan surat izin keterangan domisili usaha pemerintah Kota Batam. Di Jakarta Salon ini beroperasi pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 9 WIB, dan untuk hari libur UMKM di Jakarta Salon berlangsung selama 3 hari di awal Lebaran. Nah, pada awalnya di Jakarta Salon ini didirikan di Jakarta, namun karena melihat Batam sebagai kota yang strategis dan memiliki peluang yang besar, akhirnya pemilik 2 Juli tahun 1998 yang bergerak dalam bidang jasa tata rambut dan Hotel Mega kemudian pada tahun 2008 pindah ke daerah Botania 1 yang beralamat di Ruko Botania Garden 1, Blok A3 nomor 7, Jalan Tengku Sulung Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan menetap hingga saat ini. Nah, usaha The Jakarta Salon ini pada awalnya didirikan karena pemilik terinspirasi dari ibunya yang sejak dulu menyukai dunia kecantikan, dalam halnya tata rambut dan perawatan wajah, dengan modal sebesar 1 miliar rupiah yang sudah berjalan selama 23 tahun dengan jumlah karyawan 4 orang terdiri dari berbagai macam bagian dan memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Namun ada juga yang sama seperti hairstylist yang bertugas dalam haircut, coloring, smoothing, catok, blow, highlight yang akan nanti dijelaskan lebih rinci lagi di 1.2. Nah, dengan adanya The Jakarta Salon akan memudahkan masyarakat umum khususnya wanita dalam merawat dan memperindah diri sehingga terlihat lebih menarik dengan gaya rambut yang tertata rapi dan sesuai dengan yang diinginkan, dan wajah tampak lebih bersinar dan terawat. Kemudian next, di sini ada produk atau jasa yang ditawarkan, terdiri dari haircut, smoothing, coloring, highlight, catok, curly, hair wash, cream bath, dan hair mask. Selain dalam tata rambut, The Jakarta Salon ini juga memiliki jasa dan perawatan wajah terdiri dari eyelash extension dan facial totok wajah. Namun laporan ini paling ditonjolkan itu adalah jasa tata rambut. Kemudian next, di sini ada omset. Bisa dilihat omset dari Januari sampai Desember 2021. Bisa dilihat pada short screen ini. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021, 1 Januari 2021 sampai 23 Desember 2021, karena belum tutup buku, belum akhir tahun, jadi pemilik hanya bisa memberi sampai tanggal 23 Desember 2021. The Jakarta Salon memperoleh gross akte sebesar 1 miliar lebih, bisa teman-teman lihat di share screen ini. Kemudian dipotong diskon, The Jakarta Salon diberikan pada hari-hari tertentu, khususnya pada hari raya, maka diperolehlah net sales atau penjualan bersih sebesar 1 miliar juga lebih. Jadi total omsetnya yaitu 1 miliar 60 juta 419 ribu rupiah. Bisa teman-teman lihat di share screen ini. Bab 2 landasan teori. Jadi yang pertama adalah PSP. Jadi personal selling itu adalah komunikasi interpersonal di antara marketing dengan berusaha memenuhi keinginan bagi penggunanya atau konsumen. Terus personal selling itu ada 3 manfaat, yaitu personal confrontation, itu menciptakan hubungan dinamis yang baik. Cultivation itu
hubungan yang lebih akrab, terus yang ketiga itu respon. Terus PSP itu ada 7 step. Yang pertama itu prospecting, kedua pre-approach, yang ketiga approach, yang keempat presentation, ini paling penting. Yang kelima itu overcome objection, 6 closing, 7 follow up. Terus selanjutnya sales force. Sales force itu adalah para pelaku yang sudah terlatih oleh korporat dalam menawarkan barang atau jasa. Market potensial itu adalah sekumpulan orang yang di dalamnya merupakan orang yang mau membeli suatu produk. Terus yang selanjutnya itu sales potensial itu adalah jumlah penjualan maksimum produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Terus ada sales forecasting. Sales forecasting itu adalah membuat prediksi atau perkiraan dengan menggunakan proyeksi atau penganggaran terhadap kondisi penjualan di masa yang akan datang. Terus ada grup and social media. Jadi grup itu adalah himpunan orang-orang memiliki hubungan timbal balik yang memiliki satu arah tujuan. Terus definisi media sosial adalah sarana infrastruktur komunikasi berbasis online yang dilakukan oleh antar individu maupun kelompok dalam menjalin hubungan sosial. Terus ada income and social class. Kelas sosial itu dikategorikan menjadi beberapa tingkat stratifikasi. Ada pekerja, menengah, dan kelas intelektual, dan kelas atas. Nah, terus analisis untuk membandingkan kelas sosial itu menggunakan indikator ekonomi, yaitu melalui pekerjaan, pendidikan, penghasilan. Terus keputusan pemilihan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelas sosial dan penghasilan. Terus selanjutnya ada culture. Culture itu adalah sekumpulan kebiasaan yang sudah terikat dan melekat dalam kebiasaan masyarakat seperti tradisi, norma, seni, dan sejarah. Itu ada subculture. Subculture itu adalah penjabaran dari budaya atau culture. Yang dimaksud subculture itu adalah bangsa, ras, agama, letak geografis. Sekian. Kemudian next di sini ada bab 3 metodologi survei. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data dan analisis terhadap data pola pembelian konsumen UMKM Jakarta Selatan adalah kuantitatif berupa angka atau persentase, table maupun grafik dengan pendekatan deskriptif, di mana penulis juga melakukan analisis data pola pembelian konsumen dengan mendeskripsikan secara rinci terhadap objek atau konsumen UMKM Jakarta Salon yang akan dianalisis dan memberikan gambaran secara menyeluruh melalui data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Ini tidak hanya berlaku untuk perilaku konsumen, namun juga mata kuliah penjualan personal juga ada, di mana kami menggunakan pendekatan deskriptif, jadi memberikan gambaran-gambaran secara keseluruhan, dan juga pada pemasaran digital juga memberikan gambaran secara keseluruhan. Kemudian 3.2, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk mengakumulasi data pada kajian ini. Data primer ini diimplementasikan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 30 kepada responden di Kota Bata yang pernah menggunakan jasa dari Jakarta Salon. Penyebaran kuesioner ini terdiri dari pernyataan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk ditanggapi untuk yang mencakup respon yang harus dijawab secara singkat. Kemudian panjang dan menggunakan skala penelitian Likert yang terdiri dari 5 poin yang mengindikasikan angka 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber, yaitu jurnal atau artikel untuk mendukung atau menguatkan teori-teori dalam penelitian ini. Kemudian next di sini ada jumlah responden. Nah, perancangan kuesioner dilakukan antara penulis dan pemilik UMKM dilakukan dengan penulis yang mendatangi UMKM pemilik. Kemudian antara penulis dan pemilik melakukan koordinasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada konsumen, sehingga hasil dari penyebaran kuesioner tersebut nantinya berguna bagi mitra dalam melakukan pengambilan keputusan dan diolah menjadi sebuah rekomendasi bagi mitra untuk meningkatkan penjualannya. Kuesioner sudah disepakati antara penulis dan juga pemilik, maka selanjutnya akan dilakukan penyebaran kuesioner minimal sebanyak 30 responden. Penyebaran dilakukan online melalui WhatsApp dengan menyematkan tautan link Google Form, kemudian story Instagram yang berisi sejumlah pertanyaan maupun pernyataan. Total responden terkumpul sebanyak 37 orang, yang berarti melebihi batas minimal responden yang sudah penulis tentukan. Kemudian next di sini ada daftar pertanyaan kuesioner. Nah, yang pertama ini ada grup dan sosial media yang terdiri dari pertanyaannya bisa dia ada 5. Yang pertama ada platform sosial media mana yang paling sering digunakan untuk mencari update informasi seputar jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon. Kemudian, apakah konten yang diposting pada sosial media tersebut memberikan andil pada diri Anda untuk menggunakan The Jakarta Salon. Kemudian menurut Anda konten yang diposting oleh tim The Jakarta Salon menarik, kalau ya berikan alasan, kalau tidak berikan alasannya juga. Kemudian seberapa sering Anda melihat konten yang diposting oleh tim The Jakarta Salon di media sosial. Kemudian menurut Anda siapakah kompetitor The Jakarta Salon yang memiliki usaha sejenis. Kemudian ada income dan sosial media yang terdiri dari berapa rata-rata dana yang Anda keluarkan setiap Anda menggunakan jasa yang ditawarkan di The Jakarta Salon. Kemudian berapa bulan sekali Anda datang ke The Jakarta Salon. Menurut Anda apakah jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon harga terjangkau, berikan alasannya. Kemudian apakah harga jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon sesuai dengan hasil yang diterima oleh Anda, berikan alasannya. Kemudian ada subkultur yang terdiri dari jenis style rambut yang menjadi pilihan, kemudian apa yang membuat Anda memilih style tersebut,
Apa yang mempengaruhi Anda untuk melakukan pemotongan dan perawatan rambut? Dan sebelumnya, mengetahui The Jakarta Salon melalui mana? Kemudian ada kultur yang terdiri dari ketika saya melakukan pernyataan yang terdiri dari ketika saya ingin melakukan pemotongan maupun perawatan rambut di Jakarta Salon menjadi pilihan utama saya. Saya memilih di Jakarta Salon karena jasa yang ditawarkan sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian saya memilih di Jakarta Salon karena menawarkan promo-promo yang menarik. Saya memilih di Jakarta Salon karena lokasinya strategis. Saya memilih di Jakarta Salon karena pelayanannya sangat ramah. Itu untuk bab 3. Kemudian next di sini ada 4.8 yaitu pada hasil dan pembahasan ini penulis akan melakukan analisis secara menyeluruh terkait dengan data pola pembelian konsumen mitra pada penyebaran kuesioner yang akan dianalisis per topik pertanyaan kuesioner seperti teori grup dan sosial media, income dan social class, kultur dan subkultur. Sebelumnya bisa kita lihat pada diagram di bawah ini yang menunjukkan bahwa persentase wanita yang mengunjungi di Jakarta Salon sebesar 78,4% dibandingkan persentase laki-laki yaitu sebesar 21,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa wanita lebih sering mengunjungi salon jika dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian ada grup dan sosial media, terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama bisa dilihat dari gambar ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memilih Instagram sebagai platform paling utama dalam mencari informasi terkait jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon yaitu sebesar 75,7%. Kemudian platform selanjutnya adalah TikTok yaitu sebesar 21,6%. Kedua platform tersebut memang merupakan media yang digunakan oleh tim pemasaran di Jakarta Salon dan melakukan pemasarannya sehingga jawaban ini tidak memiliki pengaruh penting bagi pemilih karena pada dasarnya media utama pemasaran bagi di Jakarta Salon adalah Instagram dan TikTok. Dan ada pertanyaan kedua yaitu tidak menggunakan pilihan ganda jadi tidak ada gambarnya bertujuan untuk melihat bagaimana konten yang diposting pada media sosial memberikan andil pada diri konsumen untuk menggunakan jasa di Jakarta Salon dan dari hasil jawaban mayoritas responden menunjukkan bahwa konten-konten tersebut sangat berpengaruh penting dalam memberikan andil bagi konsumen untuk menggunakan jasa di Jakarta Salon sehingga jawaban ini sangat berpengaruh penting bagi pemilik dalam menciptakan dan membuat konten-konten lainnya yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Kemudian next yang ketiga ada pertanyaan ketiga itu tidak menggunakan pilihan ganda bertujuan untuk melihat apakah konten yang diposting oleh tim di Jakarta Salon menarik atau tidak. Nah, dari hasil jawaban mayoritas responden menunjukkan bahwa konten yang diposting oleh tim di Jakarta Salon menarik. Konten menarik tersebut dinilai dari susunan fitnya yang rapi. Kemudian konten disajikan juga memberikan pengetahuan kepada konsumen, misalnya tips-tips dalam menentukan jenis potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah dan adanya penjelasan mengenai hairstyle rambut terkini sehingga jawaban ini sangat berpengaruh penting bagi pemilih dalam menyajikan konten-konten lainnya yang lebih menarik dan unik juga sehingga pada akhirnya menunjukkan adanya progres pada setiap konten yang disajikan dan konten yang disajikan bisa lebih bervariasi. Kemudian untuk pertanyaan keempat bertujuan untuk melihat seberapa sering konsumen melihat konten yang diposting oleh tim di Jakarta Salon di media sosial. Nah, dari gambar ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden setiap 1-2 kali dalam seminggu melihat konten di posting tim di Jakarta Salon dengan persentasenya sebesar 59,5%. Kemudian ada juga yang melihat kontennya 2-3 kali dalam seminggu sebesar 27%. Dan setiap hari melihat kontennya sebesar 13,5%, sehingga jawaban respon ini memiliki pengaruh sangat penting bagi pemilik untuk terus secara konsisten melakukan update pada kontennya sehingga konsumen yang melihat semakin tertarik dan menjadikan konten pemilik sebagai prioritas dalam mencari referensi pemotongan maupun perawatan rambut dan mengunjungi UMKM pemilik. Nah, pertanyaan kelima yaitu tidak menggunakan pilihan ganda. Jadi gak ada gambar juga bertujuan untuk melihat pendapat konsumen siapakah kompetitor di Jakarta Salon yang hampir menyerupai di Jakarta Salon mulai dari pemotongan, perawatan maupun strategi pemasarannya. Dari hasil jawaban mayoritas responden menunjukkan bahwa Moko Salon dan Christopher Salon adalah salon yang hampir menyerupai di Jakarta Salon. Untuk itu jawaban responden memiliki pengaruh penting dalam mengantisipasi setiap ancaman pesaing yang ada sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan baru pada salon pemilik yang tidak mudah untuk ditiru pesaing. Yang kedua ada income dan social class. Nah, dia termasuk dalam variable price. Nah, pertanyaan pertamanya itu yaitu berapa rata-rata dana yang dikeluarkan setiap menggunakan jasa yang ditawarkan di Jakarta Salon. Nah, dari gambar ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden rata-rata menghabiskan dananya sebesar 100.001 sampai 300.000 setiap menggunakan jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon sebesar 62,2%, kemudian kurang dari 100.000 dengan persentase sebesar 18,9%, kemudian 301 sampai 500.000 sebesar 16,2%, sehingga jawaban respon ini berpengaruh penting bagi pemilih dalam mematok kisaran harga untuk setiap jasanya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat disesuaikan dengan budget mayoritas masyarakat pergi ke salon. Kemudian pertanyaan kedua bertujuan untuk melihat berapa bulan sekali konsumen datang ke Jakarta Salon. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa mayoritas responden rata-rata berkunjung ke salon selama 6 bulan sekali dengan persentase sebesar 35,1%, kemudian 3 bulan sekali dengan persentase sebesar 32,4%,
dan lebih dari 9 bulan sebesar 29,7%. Hasil jawaban responden ini berpengaruh penting bagi pemilik karena menandakan bahwa promosi yang dilakukan oleh tim The Jakarta Salon berhasil, terbukti dari konsumen yang datang mengunjungi kembali The Jakarta Salon. Kemudian pertanyaan ketiga, tidak menggunakan pilihan ganda bertujuan untuk melihat apakah jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon harganya terjangkau atau tidak. Nah, dari jawaban mayoritas responden menunjukkan bahwa jasa yang ditawarkan tersebut harganya terjangkau dan bila dibandingkan dengan salon lain, harga dan pelayanan yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon lebih terjangkau. Selain itu, mayoritas responden juga berpendapat kualitas yang didapatkan juga tergolong terjangkau jika kita melihat dari sisi harga, sehingga hasil jawaban responden ini adalah sangat penting bagi pemilik dalam meningkatkan kinerja karyawan di Jakarta Salon. Dalam hal ini adalah skill dan pelayanannya sehingga konsumen tetap merasa antara harga dan kualitas itu memiliki hubungan yang seimbang. Kemudian pertanyaan keempat, tidak menggunakan pilihan ganda bertujuan untuk melihat apakah jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon sesuai dengan hasil yang diterima oleh konsumen. Dari hasil jawaban mayoritas responden menunjukkan bahwa konsumen berpendapat harga jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon sesuai dengan hasil yang diterima, karena hasil yang diterima memuaskan dan masuk dalam ekspektasi konsumen tersebut. Sehingga hasil jawaban responden ini sangat penting bagi pemilik sebagai penilaian kinerja dan perbaikan untuk kedepannya jika ada yang harus diperbaiki. Kemudian ada subkultur. Nah, subculture ini yang pertama dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan seberapa besar persentase jenis style rambut yang menjadi pilihan konsumen. Nah, dari hasil jawaban responden mayoritas menyukai Korean style dengan persentase sebesar 59,5. Hal ini sudah tidak diterapkan lagi mengingat Korea merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi style konsumen. Kemudian American style dengan persentase sebesar 27% dan Japanese style dengan persentase sebesar 8,1%. Nah, dari gambar di atas menunjukkan bahwa hasil jawaban responden mayoritas menyukai Korean style dengan persentase sebesar 59,5. Hal ini sudah tidak diragukan lagi, Korea merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi style konsumen. Kemudian American style persentasenya 27%, American style, kemudian ada Japanese style dengan persentase 8,1%, sehingga hal ini sangat penting bagi pemilik dalam mendalami teknik pemotongan dari berbagai style budaya yang ada sehingga tidak mengalami ketertinggalan dan mengimbangi perkembangan tren yang ada. Kemudian ada pertanyaan kedua, tidak menggunakan pilihan ganda, jadi tidak ada gambar, bertujuan untuk mengetahui alasan konsumen memilih style tersebut. Nah, untuk mayoritas responden memilih style Korea karena terpengaruh dari standar drama Korea dan merasa style drama Korea itu lebih natural. Selanjutnya untuk American style memilih style tersebut karena lebih simpel dan menarik, sedangkan untuk style Jepang, responden memilih ini karena lebih menarik, sehingga hal ini sangat penting bagi pemilik dalam memahami konsumen mereka. Pertanyaan ketiga bertujuan untuk mengetahui hal yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pemotongan maupun pemotongan rambut, perawatan maupun pemotongan rambut. Nah, dari gambar di atas menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan seperti teman, kolega, keluarga memiliki peran penting bagi responden dalam melakukan pemotongan maupun perawatan rambut sebesar 73%. Kemudian viral di media sosial sebesar 18,9%. Mengingat saat ini media sosial merupakan sumber dari pencarian informasi oleh konsumen. Selanjutnya budaya yang menarik dengan persentase 8,1%. Hal ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai style rambut yang menjadi pilihan konsumen, sehingga dengan mengetahui pengaruh-pengaruh tersebut dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari model-model tersebut. Kemudian pertanyaan keempat bertujuan untuk mengetahui asal konsumen mengetahui The Jakarta Salon. Nah, dari gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui The Jakarta Salon dari teman sebaya sebagai 67,6%, kemudian kolega sebagai 16,2%, kemudian pada media sosial 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh paling dominan bagi keputusan konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon. Oleh karena itu, hal ini penting bagi pemilik untuk menjalin relasi yang baik dengan konsumen mereka, sehingga menciptakan loyalitas pelanggan dan penyebaran promosi lewat mulut ke mulut yang baik dari konsumen. Kemudian next, terakhir ada culture. Nah, pernyataan pertama bertujuan untuk melihat The Jakarta Salon menjadi pilihan utama konsumen dalam melakukan pemotongan maupun perawatan rambut. Hasil jawaban mayoritas responden menjawab sangat setuju sebagai 45,9%, 29,7% menjawab setuju, 18,9% menjawab netral, dan 5,4% menjawab tidak setuju. Namun bila disimpulkan secara garis besar, konsumen itu setuju menjadikan The Jakarta Salon sebagai pilihan utama meskipun ada beberapa yang netral maupun tidak setuju. Oleh karena itu, jawaban responden ini sangat penting bagi pemilih dalam mengetahui tingkat persaingan bisnis dengan usaha yang sejenis. Nah, untuk pernyataan kedua bertujuan untuk melihat konsumen memilih The Jakarta Salon karena jasa yang ditawarkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, hasil jawaban responden ini adalah menjawab sangat setuju sebanyak 51,4%, kemudian menjawab setuju 8,1%, netral 2,7%, menjawab tidak setuju. Namun bila disimpulkan secara garis besar, konsumen setuju memilih The Jakarta Salon karena jasa yang ditawarkan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, jawaban responden ini sangat penting bagi pemilih dalam meningkatkan skill dan potensinya.
Dan untuk pernyataan ketiga bertujuan untuk melihat konsumen memilih dari Jakarta Salon karena promo yang menarik. Hasil jawaban mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 48,6%, 29,7% menjawab setuju, 16,2% menjawab netral, dan 5,4% menjawab tidak setuju. Namun biar disimpulkan secara garis besar konsumen yang setuju memilih dari Jakarta Salon karena menolak promo-promo yang menarik. Oleh karena itu jawaban responden ini sangat penting bagi pemilih dalam membuat promo-promo lainnya yang menarik. Kemudian pertanyaan keempat bertujuan untuk melihat konsumen memilih Jakarta Salon karena lokasi strategis. Hasil jawaban mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 48,6%, kemudian 29,7% menjawab setuju, 16,2% menjawab netral, dan 5,4% menjawab tidak setuju. Namun bila disimpulkan secara garis besar, konsumen setuju memilih dari Jakarta Salon karena lokasinya strategis. Oleh karena itu, jawaban responden ini sangat penting bagi pemilih dalam mempertimbangkan dan mengambil langkah terkait lokasi. Kemudian pernyataan kelima bertujuan untuk melihat konsumen memilih di Jakarta Salon karena pelayanannya yang ramah. Nah, hasil jawaban mayoritas responden ini menjawab setuju sebanyak 54,1%, kemudian 43,2% menjawab setuju, dan 2,7% menjawab tidak setuju. Namun biar disimpulkan secara garis besar, konsumen setuju memilih di Jakarta Salon karena pelayanan yang sangat ramah. Oleh karena itu, jawaban responden ini sangat penting bagi pemilik dalam meningkatkan pelayanan yang ramah dan terhadap konsumen. Nah, ini merupakan hasil survei kami terhadap konsumen dalam pola perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya itu adalah analisis sales force management, market potential, sales potential, dan actual sales forecast. Jadi sales forecast management itu adalah sistem informasi yang digunakan dalam pemasaran manajemen di suatu usaha. Jadi sales force manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada market potential. Jadi dalam hal ini Jakarta Salon itu memiliki target market yang akan dituju dalam perusahaan salonnya. Nah, target dari Jakarta Salon itu adalah wanita yang tergolong muda atau remaja hingga dewasa, dan pastinya menyukai hair treatment seperti cat rambut, potongan rambut, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya orang-orang yang hendak mengunjungi Jakarta Salon tidak memandang gender, usia, dan lain-lain. Hanya saja kebanyakan dari pelanggan Jakarta Salon itu merupakan wanita muda hingga dewasa, karena para wanita muda hingga dewasa itu biasanya lebih mengetahui tren up to date soal gaya rambut, warna rambut, dan yang lain-lain, sehingga kebanyakan dari mereka itu ingin mencoba penataan rambut yang sesuai dengan tren tersebut. Nah, di era seperti ini juga pastinya hampir seluruh manusia itu memiliki media sosial, khususnya para wanita muda dan juga dewasa. Dan dari sosial media itu pastinya akan memberikan info-info terkini soal gaya rambut terbaru yang semakin membuat para wanita muda dan dewasa itu ingin mencobanya. Yang kemudian kedua itu ada sales potensial. Jadi dalam melakukan pemasaran, Jakarta Salon itu menggunakan sosial media seperti Instagram dan juga TikTok untuk memasarkan salonnya. Jakarta Salon itu menggunakan Instagram sebagai sarana pemasarannya, karena pada saat ini hampir seluruh manusia itu memiliki sosial media seperti Instagram, dan fitur dari Instagram itu cukup banyak seperti adanya iklan dan yang lainnya. Dalam hal ini itu pastinya Jakarta Salon itu aktif dalam memposting hasil penataan rambut dari Jakarta Salon, sehingga menumbuhkan ketertarikan orang-orang untuk ingin mencoba mengubah gaya rambut mereka di Jakarta Salon. Kemudian pada saat ini orang-orang yang juga lebih aktif menggunakan TikTok sebagai media untuk menghibur dan untuk bisnis. Dalam hal ini Jakarta Salon juga cukup aktif dalam menggunakan aplikasi TikTok sebagai media pemasarannya. Jakarta Salon juga cukup aktif dalam memposting konten berupa video TikTok yang dibuat seunik mungkin agar menarik perhatian pelanggan. Dengan adanya pemasaran seperti ini membuat Jakarta Salon itu lebih memiliki banyak pelanggan dan pengikut dari setiap sosial media yang dipasarkan. Kemudian yang terakhir itu ada actual sales forecast. Jadi sales forecast itu merupakan perkiraan penjualan terhadap nilai pendapatan masa depan yang didapat dari suatu perusahaan. Jadi dari dalam hal ini Jakarta Salon itu memiliki target pendapatan di masa depan, yaitu pada tahun 2022. Nah, hal itu terjadi karena Jakarta Salon ini ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Dengan adanya pemasaran melalui sosial media itu pastinya itu akan menambah pelanggan yang hendak melakukan treatment di Jakarta Salon. Oleh sebab itu hingga saat ini Jakarta Salon itu masih sangat aktif dalam memposting konten pemasaran di beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube, agar banyak orang yang tertarik, dan pastinya banyak juga orang yang hendak melakukan treatment di Jakarta Salon, dan pendapatan yang diinginkan pun dapat tercapai, dan pendapatan itu pastinya menjadi lebih tinggi setiap bulannya melebihi dari waktu yang sebelum-sebelumnya. Dengan hal ini pastinya target terhadap nilai pendapatan Jakarta Salon untuk tahun 2022 pun akan terwujud. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai sales promotion campaign. Jadi promosi yang diimplementasikan dan dikembangkan oleh Jakarta Salon itu bergerak di bidang jasa tata rambut yang melakukan promosi di beberapa platform media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan TikTok. Cara Jakarta Salon mempromosikan bisnisnya dengan cara membuat konten-konten seputaran rambut seperti pemotongan rambut, cat rambut, dan treatment rambut. Melalui Instagram, para calon pelanggan dapat melihat konten-konten yang dipublikasikan melalui feeds dan story. Di feeds, audiens dapat melihat hasil karya dari Jakarta Salon yang dikemas dalam bentuk foto maupun video. Setiap harinya, Jakarta Salon selalu mengupdate story guna untuk menarik perhatian konsumen.
Kemudian tidak hanya Instagram saja, namun Facebook juga merupakan salah satu media yang sangat besar dan luas pasarnya. Facebook merupakan salah satu platform yang sosial media yang sudah berdiri cukup lama, dan rata-rata pembisnis selalu memulai pemasaran bisnisnya melalui Facebook. Sama halnya dengan Jakarta Salon yang memulai promosi bisnisnya di Facebook dengan mengunggah foto di Facebook khusus Jakarta Salon. Kemudian Jakarta Salon memulai mempromosikan usahanya di TikTok pada tahun 2020, di mana ini merupakan salah satu platform yang baru yang cukup ramai digunakan oleh pembisnis untuk mempromosikan bisnisnya. Di TikTok, pemilik Jakarta Salon mengunggah video-video yang menarik perhatian audiens dengan memberikan konten yang menarik dan asik sehingga para audiens tertarik. Tidak hanya menarik dan asik saja, namun Jakarta Salon juga memberikan sentuhan komedi di beberapa videonya agar penonton dapat terhibur. Ini merupakan strategi marketing yang cukup lazim dilakukan oleh para pelaku bisnis guna untuk menarik perhatian audiens untuk menonton konten yang disajikan, yang dimana dapat mempengaruhi audiens untuk menggunakan jasa Jakarta Salon. Kemudian ada 6 major force management steps. Yang pertama itu ada sales force objective. Jadi pada tahapan ini merupakan tahap prospek, yang merupakan tahapan yang sangat penting karena penetapan pasar merupakan hal yang cukup krusial dan harus sesuai. Dalam hal ini, pasar audiens yang dituju oleh Jakarta Salon adalah calon pelanggan yang aktif di sosial media, terutama di Instagram dan TikTok. Dikarenakan Jakarta Salon cukup aktif dan hampir setiap harinya memposting konten di platform tersebut. Kriteria target selanjutnya adalah calon pelanggan dengan yang generasi muda, yang notabene lebih tertarik dalam merawat diri, khususnya dalam perawatan rambutnya. Kemudian yang kedua itu ada sales force size, yaitu jadi kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya diukur melalui beberapa closingan yang didapatkan per bulannya, melainkan pelaku usaha harus cukup peka terhadap persaingan pasarnya. Jakarta Salon sendiri selalu mengupdate dalam persaingan pasarnya untuk mengetahui target keinginan konsumen dan tren hairstyle apa yang sedang menjadi perbincangan. Dalam hal ini, Jakarta Salon selalu up to date dengan hairstyling agar tidak ketinggalan zaman dan selalu bisa mengikuti perubahan zaman. Kemudian yang ketiga itu ada recruitment dan selection. Tahapan ini merupakan tahapan yang cukup penting dikarenakan hal ini berpengaruh pada keberlangsungan operasional suatu usaha, khususnya Jakarta Salon yang bergerak di bidang jasa dan tata rambut, di mana membutuhkan karyawan-karyawan yang berskill dan bertalenta. Pelaku Jakarta Salon melakukan seleksi ketat agar karyawan yang direkrut sesuai dengan standar yang diinginkan, di mana tidak hanya karyawan yang berskill dan bertalenta saja, namun harus sopan dalam melayani pelanggannya. Kemudian yang keempat itu ada training dan motivation. Jakarta Salon sangat terbuka dengan calon karyawan yang ingin bekerja sama di dalam bidang ini. Pemilik salon juga membuka lowongan bagi calon karyawan yang ingin serius bekerja sama, namun harus dilandasi dengan niat dan ketekunan. Pemilik Jakarta Salon memberlakukan training bagi karyawannya guna untuk mengasah skill dan memberikan motivasi agar terus selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh pelanggannya. Kemudian yang kelima itu ada compensating. Jadi pada tahapan compensating ini merupakan tahapan pemberian reward pada karyawan-karyawan yang mencapai target tertentu. Jadi Jakarta Salon sendiri selalu memberikan bonus untuk karyawan yang mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dilakukan agar memotivasi karyawan yang untuk dapat lebih memaksimalkan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir itu ada evaluation and control. Jadi pada tahapan ini merupakan tahapan mengevaluasi operasional suatu perusahaan. Jakarta Salon ini sendiri melakukan pengevaluasian dan kontrol secara rutin agar proses yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang dituju secara bersama-sama. Pada tahapan evaluasi ini juga dapat mengukur sejauh mana usaha ini melangkah, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya itu ada progres data mingguan pertumbuhan UMKM Jakarta Salon. Yang pertama itu ada sosial media, yang pertama itu ada Facebook dan Instagram bisnis. Dalam seminggu terakhir jumlah pengikut di Facebook dan Instagram Jakarta Salon telah bertambah. Hal ini terjadi dikarenakan Facebook dan Instagram Jakarta Salon itu aktif dalam memposting konten seputar hasil pelayanan di Jakarta Salon. Keaktifan dalam sosial media Facebook dan Instagram ini merupakan salah satu strategi yang diimplementasikan oleh Jakarta Salon untuk meningkatkan likes dan juga komen. Hal ini membuat konsumen itu tertarik untuk melakukan treatment di Jakarta Salon. Jakarta Salon juga cukup aktif dalam memposting story di Instagram setiap harinya. Setelah ditelaah dalam 1 minggu ini, dengan keaktifan memposting story di Instagram dapat menciptakan hubungan antara pihak Jakarta Salon dan pelanggannya menjadi lebih baik. Kemudian bisa dilihat bahwa Jakarta Salon juga selalu mempedulikan dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh calon pelanggan mengenai seputar layanan tata rambut yang diberikan oleh Jakarta Salon. Dapat disimpulkan bahwa Jakarta Salon dan Instagram
bisnis Jakarta Salon itu memiliki progres yang cukup baik dalam waktu 1 minggu ini. Kemudian selanjutnya itu ada WhatsApp Business. Jadi WhatsApp Business Jakarta Salon itu memiliki welcome greetings yang cukup ramah dengan pelanggan. Format yang disajikan pun cukup lengkap sehingga memudahkan pelanggan itu dalam melakukan reservasinya. Hal ini pun memudahkan pihak Jakarta Salon dalam menginput data reservasi dari setiap calon pelanggannya. Kemudian itu ada Google Business dan juga Maps. Yang pertama itu ada Google Business. Jadi Jakarta Salon itu memilih Google Business untuk pengiklanan bisnis usahanya, dikarenakan Google Business itu memiliki fitur-fitur yang penting terkait dengan profil usaha secara detail dan jelas, sehingga hal ini akan memudahkan calon pelanggan itu untuk mencari lokasi UMKM Jakarta Salon. Kemudian itu ada Maps. Jakarta Salon itu memiliki fitur Google Maps untuk mempermudah pelanggan-pelanggan yang ingin menuju ke lokasi Jakarta Salon dengan mudah. Fitur Google Maps ini dapat ditemukan secara mudah di beberapa sosial media seperti Instagram dan juga TikTok. Kemudian itu ada hasil ads dari Google Business. Jadi dalam hal ini Jakarta Salon itu menggunakan Google Business untuk mengimplementasikan iklan karena pasar yang lebih luas agar dapat lebih dikenal. Google Business Ads ini memiliki banyak fitur di dalamnya sehingga memudahkan bagi pengguna untuk menggunakan dan memilih fitur-fitur yang ada sehingga pemasaran dapat dilakukan lebih maksimal. Template di dalam Google Business Ads ini pun dapat kita maksimalkan dengan memasukkan konten yang sesuai dengan kreativitas para pengguna. Konten yang disajikan itu berupa cat rambut dan juga pemotongan rambut. Setelah Jakarta Salon itu menggunakan Google Business Ads, Jakarta Salon juga memiliki lebih banyak pelanggan dari biasanya. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kinerja UMKM Jakarta Salon pada bulan Agustus 2021. Pendapatan yang diraup oleh Jakarta Salon itu sebesar 104.100.000 dengan total 383 pelanggan. Kemudian pada bulan September 2021, pendapatan yang diraup oleh Jakarta Salon itu sebesar 92.250.000 dengan total 341 pelanggan. Kemudian pada bulan Oktober 2021, pendapatan yang diraup oleh Jakarta Salon sebesar 122.945.000 dengan total 426 pelanggan. Kemudian pada bulan November 2021, pendapatan yang diraup oleh Jakarta Salon sebesar 96.375.000 dengan total 337 pelanggan. Kemudian pada bulan November 2021, pendapatan yang diraup oleh Jakarta Salon sebesar 96.375.000 dengan total 337 pelanggan. Pada bulan Desember 2021, pendapatan yang diraup oleh Jakarta Salon sebesar 130.460.000 dengan total 399 pelanggan. Perjalanan itu untuk tahun 2022. Nah, jadi ini di rentang dari bulan Januari sampai akhir Desember. Nah, jadi di sini kami membuat proyeksi itu bakalan banyak penjualan itu di hari-hari besar seperti Imlek, Natal, sama tahun baru Islam, Lebaran. Nah, jadi kalau Imlek tahun 2022 kan di 1 Februari. Nah, jadi di bulan Januari penjualan di UMKM Jakarta Salon ini kami prediksi bakalan sangat banyak. Dan juga di bulan Mei itu ada Lebaran. Juga pas di pertengahan Mei itu ada Lebaran, jadi kami cuma memprediksi di bulan Mei itu akan banyak customer-nya, dan juga di Desember nanti di hari Natal, di akhir Desember ada Natal, jadi kami juga memprediksi bahwa nanti akan meledak pelanggannya. Nah, jadi proyeksi penjualan ini jadi di hasil akhir yang laba bersihnya itu akan mendapat kurang lebih 1 M 6 juta. Selanjutnya ada perencanaan pengembangan strategi pemasaran digital usaha ke depannya. Nah, jadi ada dua untuk ke depannya itu kami akan memanfaatkan TikTok. Sebenarnya udah ada, cuma karena TikTok masih baru kami gunakan di tahun sekarang, jadi kami akan mengembangkannya lagi di tahun 2022 dengan memanfaatkan TikTok sebagai media edukasi dalam pemilihan hair stylist dan hair treatment, juga memberikan solusi referensi gaya rambut kepada semua orang sesuai dengan bentuk wajah, oval, round, square, terus juga video edukasi untuk bagaimana merawat rambut dan kulit kepala, terus juga sebagai company branding karena algoritma yang TikTok itu sangat bagus. Jadi kita membuat konten itu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga memanfaatkan algoritma TikTok itu secara luas dengan mendapatkan puluhan hingga ratusan ribu engagement dari potensial customer. Yang kedua ada YouTube. Nah, jadi untuk digital marketingnya next di tahun 2022 kami akan membuat project melalui YouTube.
Ini belum dilakukan sama sekali. Nah, jadi kami akan membuat YouTube itu sebagai tempat branding yang dimana algoritma YouTube itu sangat bagus sehingga sangat berpotensi dapat menjangkau masyarakat secara luas dan mendapatkan engagement-nya. Terus sekarang YouTube kan juga ada fitur-fitur live story, konten video. Nah, jadi itu akan kami manfaatkan juga. Dan selanjutnya ada memanfaatkan YouTube sebagai mengedukasi masyarakat seperti yang kayak di TikTok kami kasih model rambut, hair treatment, hair stylist, juga referensi rambut, bagaimana cara menjaga rambut dan kulit kepala. Terus juga pemanfaatan algoritma YouTube yang dimana kebanyakan orang mencari informasi itu akan selalu melalui YouTube. Karena di situ akan lebih jelas dengan menggunakan video. Nah, jadi YouTube ini menjadi salah satu platform yang paling sering dikunjungin kalau orang ingin mencari informasi. Dan ini sangat menjadi suatu kesempatan bagi UMKM Jakarta Salon. Nah, dalam penerapan program marketing ini, berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan dengan penulis selaku pemilik UMKM, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapat dan harapan terhadap digital marketing program yang sudah dijalankan. Nah, dalam penerapan digital marketing ini yang sudah dijalankan, pemilik berpendapat bahwa banyak memiliki dampak dan feedback terhadap UMKM, mulai dari kenaikan jumlah followers, like, komentar, dan jika dilihat dari sisi insight-nya, memiliki perbedaan yang signifikan setelah dipegang oleh penulis. Sebelumnya, media sosial tersebut memang sudah ada, penulis hanya tinggal menjalankannya saja. Pemilik berpendapat walaupun sebelum dipegang oleh penulis, media sosial tersebut sudah ada, namun feedback yang dirasakan jauh bila dibandingkan dengan pemilik yang memegang sendiri. Hal ini menurut wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik. Nah, dalam penerapannya, pemilik berharap program digital marketing yang sudah dijalankan tersebut dapat terus ditingkatkan dan terus memberikan feedback positif terhadap UMKM, sehingga UMKM semakin tersorot ataupun dikenal dan mampu mempelajari strategi-strategi digital marketing lebih dalam lagi dalam proses penerapannya. Kemudian, yang kedua ada sisi positif dan negatif yang dirasakan sejauh ini. Nah, pemilik berpendapat bahwa program digital marketing yang sudah dijalankan ini membuahkan dampak positif dari segi pengembangan usahanya. Dampak-dampak tersebut diantaranya, yang pertama, Dama dari Jakarta Salon semakin dikenal oleh publik berkat aplikasi TikTok dan Instagram memang sudah ada sejak dulu, namun semenjak dipegang oleh penulis dengan penerapan-penerapan yang diajarkan pada mata kuliah pemasaran digital, mulai dari segi permainan algoritma, pengiklanan video maupun foto yang menarik dengan melakukan pengeditan terlebih dahulu sehingga hasil foto maupun video menjadi lebih menarik dan pada akhirnya mengakibatkan kenaikan followers ataupun pengikut yang bisa dilihat perbedaannya sebelum dan sesudah dipegang oleh penulis. Selain itu, customer dapat semakin mudah dalam mendapatkan informasi mengenai The Jakarta Salon, tidak hanya salon namun juga informasi mengenai tips-tips bagaimana mendapatkan potongan rambut sesuai dengan bentuk wajah dan bagaimana melakukan perawatan rambut yang baik dan benar dan lain-lainnya. Nah, melalui Melci memudahkan penulis dalam menyebarkan informasi, setiap melakukan promosi maupun diskon terhadap jasa yang ditawarkan. Melci merupakan sebuah aplikasi untuk mengirimkan email yang berbeda dengan aplikasi pada dasarnya karena Melci merupakan sebuah platform untuk melakukan email blasting yang merupakan salah satu metode pemasaran secara digital. Konten email dari Jakarta Salon diimplementasikan berupa pemberitahuan promosi yang sedang diadakan oleh Jakarta Salon, yaitu promo diskon 20% untuk jasa semir rambut dengan menggunakan produk yang berkualitas dan stylish yang profesional sehingga dapat menarik perhatian customer. Penulis berpendapat ada Melci style dengan penerapan yang dijalankan memudahkan di Jakarta Salon dalam menjangkau konsumen. Kemudian yang ketiga adanya WhatsApp bisnis seperti WhatsApp bisnis, Facebook bisnis, dan Google bisnis, serta penerapannya yang sudah dijalankan mengakibatkan pengontrolan usaha di Jakarta Salon berjalan lebih sistematis dan memudahkan akses customer di Jakarta Salon dalam mencari informasi mengenai di Jakarta Salon ditambah dengan kelengkapan fitur-fitur dari media sosial tersebut yang pastinya semakin memudahkan customer dalam berkomunikasi dan melakukan penelusuran informasi mengenai di Jakarta Salon secara lebih mendalam. Untuk sisi negatif, pemilik tidak merasakan adanya dampak negatif dari pengimplementasian digital marketing yang dijalankan oleh penulis. Kemudian yang terakhir ada masukan atau solusi yang penulis berikan pada pemilik. Yang dalam penerapan program digital marketing yang sudah berjalan ini, penulis akan memberikan masukan ataupun solusi kepada pemilik selaku pemilik usaha, di mana penulis harus lebih baik belajar mengenai strategi-strategi pemasaran sehingga setelah penulis tidak memegang akun media sosial pemilik, maka pemilik dapat mengoperasikan sendiri semua akun tersebut dengan menerapkan ide-ide yang lebih menarik lagi dan lebih fresh lagi. Selain itu, pemilik juga harus update terhadap perkembangan zaman yang sedang trending sehingga tidak mengalami ketertinggalan dan mampu menerapkan konsep-konsep ide terhadap konten yang akan disajikan sehingga lebih menarik. Jadi media sosial yang dipakai oleh UMKM Jakarta Salon itu ada
Instagram, TikTok, Facebook, Google Business, dan MailChimp yang dapat dicari dengan nama Jakarta Salon, tinggal di searching. Nah, jadi nanti di tahun 2022 kami juga akan memaksimalkan lagi TikTok itu karena baru digunakan, dan juga yang baru adalah YouTube yang akan dikembangkan juga. Selanjutnya yang terakhir itu ada dari bab 5, yaitu kesimpulan dan juga saran. Jadi kesimpulannya itu yang dapat diambil dalam penelitian itu adalah Jakarta Salon melakukan pemasaran usahanya itu melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Nah, setelah melihat hasil survei dari pemilik Jakarta Salon kepada responden masyarakat, dapat disimpulkan juga bahwa kebanyakan masyarakat itu lebih memilih sosial media Instagram untuk mengetahui informasi terbaru dari Jakarta Salon. Nah, selain itu kebanyakan dari masyarakat juga mengetahui Jakarta Salon itu dari teman sebaya atau teman kantor. Dan kebanyakan masyarakat itu memilih Jakarta Salon karena tempatnya itu strategis dan banyaknya promo-promo yang diberikan oleh Jakarta Salon. Kemudian Jakarta Salon juga memiliki kompetitor-kompetitor lain seperti Moko Salon dan juga Christopher Salon yang juga memiliki skill atau keterampilan yang hampir mirip dengan Jakarta Salon. Kemudian ada saran. Jadi saran yang tepat untuk usaha Jakarta Salon itu adalah Jakarta Salon perlu meningkatkan pemasarannya melalui sosial media, karena sosial media itu merupakan strategi pemasaran yang cukup membuat Jakarta Salon ini meningkat, sehingga Jakarta Salon itu perlu memperluas strategi pemasarannya melalui sosial media. Dengan melalui sosial media pastinya akan menciptakan usaha Jakarta Salon menjadi lebih baik dan juga luas. Selain itu Jakarta Salon juga mampu membangun brand sendiri melalui sosial media. Selanjutnya Jakarta Salon juga perlu mengikuti segala perkembangan zaman atau tren yang ada sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Ini daftar pustakanya, kami ada mencari menggunakan 13 sumber melalui jurnal, terus ini ada lampiran. Nah, di sini dapat dilihat ini UMKM Jakarta Salon, seperti ini penampilannya di tempatnya langsung. Nah, ini semua ada penghargaan-penghargaan atau sertifikat-sertifikat